Lihat sebetulnya dari sisi industri sendiri, Pak. Dari sisi industri makanan dan minuman sebetulnya juga banyak ya dari sektor kopi dan juga bakery ini, sehingga ini juga menjadi perhatian tentunya. Benar. Jadi selain untuk penggunaan langsung sebagai penunjang di proses, tentunya juga ada yang menggunakannya untuk utility penunjang seperti untuk boiler, untuk alat-alat penunjang industri lainnya seperti itu. Jadi boleh dikatakan variasinya lebar, ya. Apalagi dari sisi kategori produk sudah sangat bervariasi di industri makanan dan minuman. Nah, inilah yang ada nature bisnis dari industri makanan dan minuman. Oke, kira-kira bisa menaikkan harga produk ini sampai berapa persen, Pak, atas kenaikan harga gas ini? Nah, inilah yang sulit karena kita tidak ada kepastian, ya. Dan mungkin saya ingin sedikit menggambarkan, kalau industri menengah besar yang banyak pakai gas ini, kita itu biasanya punya planning kenaikan harga itu tahun sekali. Kita tidak mudah menaikkan harga, apalagi kita bicara dengan retail modern. Itu selalu kita harus negosiasi dan biasanya kita lakukan di akhir tahun dan baru diterapkan setelah 2-3 bulan setelah negosiasi deal baru naik harga dan biasanya berlaku awal tahun. Nah, dengan ketidakpastian gas ini, apakah gas ini pasokannya akan terus atau akan gangguannya akan lama dan sebagainya, kita tidak ada kepastian. Nah, kita sulit menjustifikasi kita mau naik berapa dan ya, kalau katakan misalnya kan cost dari gas ini dari harga pokok itu sekitar 20%. Kalau kita naik dari $9 menjadi $17, tentunya hampir 2 kali lipat kan tentunya. Dan ini sangat besar sekali terhadap harga produksi kita. Dan beberapa industri memutuskan kalau memang tidak ada kontrak jual, lebih baik berhenti karena ujung-ujungnya kita semakin sulit menaikkan harga di pasar lokal, ya. Apalagi dengan daya beli yang saat ini kita rasakan sangat berat sekali. Kita sangat berharap tidak ada kenaikan harga sementara ini agar masyarakat bisa terjangkau, daya belinya bisa membeli produk-produk yang sudah ada dengan harga yang berjangkau. Oke, bisa naik 2 kali lipat bahkan ya Pak Adi? Biaya gasnya, iya. Karena biasanya $9, $10, sekarang $17, tentunya ini sangat besar sekali. Oke, Pak Adi, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Investor Market Today masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bersama menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya Agung Hardiansyah. Karena membangun rumah ini adalah membangun peradaban, Mas. Jadi bukan semata-mata komersial. Kendaraan listrik ini sudah jadi sebuah keniscayaan yang harus jadi perhatian kita. Kita perlu mencari hal-hal seperti itu, membangun nilai industri mulai tadi dari hulu sampai hilirnya. Saksikan Investor Daily Talk setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Akar wangi si hijau asal Garut ini ternyata bisa mendunia pemirsa. Kira-kira seperti apa ya proses dari pembuatan baju adat? Simak yuk prosesnya dari nol. Saksikan selengkapnya di Dari Nol hanya di Berita 1. Kau begitu cepat lupa bahwa di hari pernikahanku kau mendorongku ke sungai. Iya, Suara. Aku yang mendorongmu ke sungai. Aku akui. Suara, aku mohon maafkan aku. Saksikan Suara Gidi hanya di BTV, televisi paling menghibur. Scan kata barunya dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Ayo, deretan program menarik, siap menginspirasi dan berubah duniamu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fenilia Huagrio dalam Investor Market Today. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI, Bapak Adi S. Lukman. Iya, Pak Adi, selain persoalan harga, apakah ada isu lain seperti kualitas pasokan, keterlambatan distribusi, atau infrastruktur jaringan pipa yang juga menjadi perhatian dari GAPMI, Pak? Ya, pertama tentunya yang tadi saya sudah sampaikan, ada kualitas dari pasokan yang menurun, terutama tekanannya semakin melemah ya. Ini tentunya akan mengganggu karena beberapa perawatan dan proses produksi itu membutuhkan tekanan-tekanan tertentu agar bisa memenuhi standar yang ada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami sebenarnya sangat mengharapkan jaringan distribusi PGN ini diperluas karena banyak anggota-anggota kami yang ingin menggunakan gas sebagai energi yang ramah lingkungan, lebih berdaya saing. Namun demikian jaringan distribusi atau pipa gas PGN ini masih belum mencapai daerah-daerah tersebut. Artinya infrastruktur ini kita harapkan sebagai prioritas dari PGN untuk memperluas jaringan. Dan tentunya kita berharap mungkin pemerintah bisa menunjuk lembaga-lembaga lainnya sebagai pendamping dari PGN, sehingga tidak hanya PGN saja yang akan menyalurkan, tapi ada pendamping lembaga-lembaga lain yang bisa menyalurkannya agar bisa semakin merata percepatannya dalam memeratakan distribusi gas di Indonesia. Ini sangat penting sekali karena kita butuh daya saing, kita butuh energi yang lebih ramah lingkungan. Oke, Pak Adi, dari audiensi dengan PGN, apa solusi konkret yang diharapkan oleh GAPMI? Apakah cukup dengan stabilisasi harga atau ada usulan skema insentif dan juga kontrak jangka panjang bagi industri, Pak Adi? Baik, jadi kami mendapatkan informasi bahwa beberapa anggota kami sudah diundang oleh PGN, ada yang hari ini, ada yang besok, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan setelah itu kami sebagai asosiasi diundang oleh PGN untuk bisa berdialog. Intinya adalah kami ingin saling mendukung, kita saling bekerjasama, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan gas ini dan juga bisa mendukung pemerintah di dalam mencapai pertumbuhan industri yang diharapkan oleh Presiden. Ya, kami berharap demikian. Mudah-mudahan PGN bisa segera mencari solusi yang terbaik untuk hal tersebut. Baik, Pak Adi, sebelumnya Anda mengatakan bahwa kualitas pasokan gas ini terganggu. Sebetulnya apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, Pak Adi? Ya, karena menurut informasi dari PGN ada gangguan di beberapa sumber gasnya. Ya, ini yang kami belum tahu dan belum jelas penyebabnya seperti apa. Mungkin bisa ditanyakan kepada PGN, tapi informasinya demikian bahwa ada gangguan pasokan. Dan kita tidak tahu apakah ini dari sumbernya di hulunya atau di dalam jaringan distribusinya, di dalam pipa-pipa distribusi yang terganggu seperti itu. Nah, ini oleh sebab itu kami sangat berharap dalam pertemuan atau dialog dengan PGN nanti bisa dijelaskan lebih detail sehingga kami bisa punya kepastian kapan ini bisa diselesaikan dan kapan normal kembali. Dan tentunya harap jangka panjang tidak ada gangguan lagi karena ini sangat mengganggu sekali. Oke, Pak Adi, pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali menjanjikan harga gas industri yang lebih kompetitif. Salah satunya melalui kebijakan HGBT atau harga gas bumi tertentu. Menurut GAPMI, apakah kebijakan ini sudah efektif dirasakan pelaku usaha di lapangan, Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, industri makanan minuman sebenarnya secara prinsip sudah disetujui oleh pemerintah melalui Kemenperin dan persetujuan Presiden. Namun demikian, sampai saat ini kami belum merasakan fasilitas HGBT tersebut untuk sektor industri makanan dan minuman. Padahal industri kami sangat diharapkan oleh pemerintah sebagai penunjang PDB. Ya, tadi saya katakan kontribusi kita terhadap PDB total itu cukup besar sekitar 7%, dan untuk industri non migas sekitar 41%. Oleh sebab itu kalau industri makanan tumbuh tentunya pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin baik. Baik, Pak, saat berbicara soal harga energi, sering muncul dilema antara kepentingan industri dan juga penerimaan negara. Menurut GAPMI, bagaimana titik tengah yang ideal agar industri tetap kompetitif tanpa merugikan negara atau juga BUMN energi? Ya, kami
berprinsip bahwa sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 tentunya bumi dan kekayaannya semua sebetulnya ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, oleh sebab itu kami berharap PGN ini merubah atau pemerintah merubah policy bahwa gas ini merupakan salah satu sumber alam yang dimiliki oleh Indonesia dan tentunya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu industri yang menggunakan ini harusnya diberikan fasilitas yang lebih baik. Karena kenyataannya gas kita jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Nah, inilah yang kita harus berpikir bagaimana Indonesia secara nasional, secara Indonesia Incorporated bisa mendapatkan daya saing lebih baik lagi dengan berbagai cara, mulai dari sumber daya alamnya yang kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menghasilkan nilai tambah dari produk-produk industri sehingga kita lebih berdaya saing dan lain sebagainya. Kita berharap demikian, Mbak Pun. Oke, Pak Adi, lantas bagaimana dampak negatifnya atau implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal selanjutnya jika memang ini sangat merugikan dengan ketidakpastian ini bagi industri makanan dan minuman, Pak Adi? Ya itu, kami khawatir akan menurunkan pertumbuhan ya, di mana pertumbuhan industri mamin sebenarnya sudah cukup baik kemarin 6,15. Kami khawatir bisa turun lagi, dan yang lebih khawatir lagi akan terjadinya berhenti produksi, kemudian adanya PHK, adanya gagal memenuhi kontrak, dan lain sebagainya. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi, kita harapkan PGN segera mencari solusi yang berbaik. Baik. Pak Adi, jika tantangan harga gas belum teratasi, apakah GAPMI melihat peluang penggunaan energi alternatif seperti LNG, biomasa, atau bahkan energi terbarukan? Ya, energi baru terbarukan sementara memang masih terbatas ya, dan kita berharap bisa memanfaatkan tersebut. Banyak beberapa industri kita yang memakai energi dengan cangkang sawit, dengan beberapa bahan bakar lainnya yang berasal dari nabati, tentunya ini juga menjadi salah satu alternatif. Di samping yang konvensional kita menggunakan batu bara, kemudian BBM dari migas, dari yang bumi, dan lain sebagainya. Tapi kita berkomitmen sebenarnya untuk semakin menggunakan energi baru terbarukan dan juga energi yang ramah lingkungan yang lebih bisa mengurangi emisi karbon. Karena pemerintah sedang menggalakkan bagaimana kita bisa menunjang pengurangan emisi karbon tersebut. Iya, Pak Adi tadi menyebutkan bahwa memang tidak semua industri bisa beralih begitu ya dan juga menggunakan energi lainnya. Dan sebetulnya apa Pak kendala utama yang membuat industri ini masih sulit untuk beralih begitu? Ya, pertama tentunya investasi ya. Investasi, kalau kita menyediakan dua sumber energi di dalam satu perusahaan tentunya investasi yang cukup besar. Nah, kemudian tidak serta-merta atau dalam waktu singkat bisa merubah atau menambah penggunaan energi-energi lainnya. Tentunya itu mulai dari peralatannya, kemudian infrastrukturnya, utility, dan lain sebagainya, belum termasuk izin-izin dan lain sebagainya. Dan inilah yang belum serta-merta. Apalagi pemberitahuan dari PGN ini sangat mendadak sekali. Oke, sehingga juga menggunakan energi gas ini yang memang paling bersih dan juga paling ekonomis nampaknya Pak Adi ya? Ya, benar sekali. Jadi paling ekonomis, paling bersih, dan lebih ramah lingkungan. Oke, lantas harapan Bapak seperti apa Pak terhadap regulasi pemerintah ini? Seperti apa? Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa sebaiknya pemerintah ini merubah policy, begitu. Seperti apa perubahan yang diharapkan oleh para pelaku industri? Baik, pertama kita berharap industri ditunjang oleh infrastruktur energi yang lebih baik lagi, apalagi ini merupakan sumber alam Indonesia yang bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya pemerintah sudah menetapkan harga LGBT $6. Kita berharap industri makanan dan minuman bisa mendapatkan tunjangan dari HGBT tersebut yang berupa harga $16 per MMBTU, dan kemudian yang ketiga tentunya kita berharap PGN bisa menambah industri yang bisa memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dan baik-baik.
tentunya kita juga mungkin membuat lembaga lain yang bisa mendampingi